Jadi Pak Mang tuh baru tahu katanya main burung tuh 2019. 2019 baru main burung. Langsung bikin lapangan, Cuk. Gila nggak lu? Nggak tanggung-tanggung, padahal dia kan nggak tahu tuh konsepnya kayak apa ya Pak Mang. Nggak ngerti sama sekali. Nggak ngerti sama sekali. Akhirnya yang tadinya cuma beli sangkar 2 biji kecebur, bener-bener kecebur. Kecebur. Basah. Langsung kecebur basah. Assalamualaikum pagi guys, hari ini Neng Uti aja. Gue udah ada di Bali, alhamdulillah kemarin sampai ya malam ya, kena delay lah ya karena emang faktor cuacanya tuh kurang bagus ya Pak Mang ya. Ya benar. Hari ini gue sama Pak Mang, pemilik itu lapangan apa namanya Pak Mang? Detukat ya. Arena ya, bersama juri-juri AMM. Nah besok acaranya tanggal 7 tuh. Ternyata tiketnya udah ludes, habis. Luar biasa. Ternyata gue tadi udah ngobrol sedikit sama Pak Mang, banyak deh. Ternyata itu dibuat tahun 2019 ya Pak Mang? 2019 ya. 2019. Jadi Pak Mang tuh baru tahu katanya main burung tuh 2019. 2019 baru main burung. Langsung bikin lapangan, Cuk. Gila nggak lu? Nggak tanggung-tanggung, padahal dia kan nggak tahu tuh konsepnya kayak apa ya Pak Mang. Nggak ngerti sama sekali. Nggak ngerti sama sekali. Akhirnya yang tadinya cuma beli sangkar 2 biji kecebur, bener-bener kecebur. Kecebur. Basah. Langsung kecebur basah. Dan kerennya ya, padahal pemainnya baru ya ibaratnya. Tapi dia tuh burungnya keren-keren cuy. Itu siapa yang nyariin, apa nyari sendiri Pak? Ya ada yang nyariin, ada yang nyari sendiri. Cuman setiap burung saya pasti pantau sendiri. Saya nggak mau percaya sama joki teman, nggak mau. Saya lihat sendiri. Tapi kan Pak Mang pada saat ngelihat burung itu kan saya aja butuh bertahun-tahun ya untuk mengerti kita ngelihat burung pada saat digantangan. Oh ini bagus. Sedangkan kan kita pemain, pemain kan nggak mungkin ada di dalam. Pasti kan di luar. Kita kan ada yang show aja kan, kita nggak tahu materinya kayak apa kan. Loh, saya kan punya gantangan, saya bisa ke dalam. Nggak, sebelumnya emang udah. Oh berarti Bali itu hanya tempat di Pak Mang doang ya? Karena gini, di Bali itu beberapa burung-burung kualitas memang kebanyakan main di tempat saya. Tapi ada beberapa gantangan di Bali? Banyak, gantangan banyak di Bali. Gantangan banyak banget di Bali. Jadi ada kadang-kadang nyari ke Lakber. Nah, saya punya privilege, jadi saat sampai di gantangan, masuk ke dalam nggak ada yang larang. Iya, yang ada yang larang. Oh, pantes. Gitu. Oh, kayaknya ada yang mau dipantau nih gitu. Yang punya kawasan. Nggak punya kawasan, bukan sih. Yang punya kawasan, jadi pantesan dia bisa ngelihat burung dari dekat, pada bagus. Tapi kemarin ya, ini gue kemarin pas lagi live ya, gue ngomong tadi juga, ini punya Murka cuy. Yang lagi viral itu Murka. Cuma emang benar ya, gue baru pertama kali itu juga lihat Murka itu main. Kayak belum pernah main ya, baru itu ya? Baru itu di SMM. Pantesan baru itu di SMM tuh. Karena udah beberapa kali ya, gue nih sering sama Pak Mang ini di satu gantangan ya. Satu gantangan sering. Kalah SMM terus ya, itu. kalah terus dulu. Berarti dia bangga saat ini ngalahin gue. Karena emang posisinya pada saat itu, nomor berapa sih? 18 atau berapa kemarin tuh Murka? Nomor 18-19 lupa saya. 19. Antara 18-19 deh. Karena kan saat itu gue bawa burung. Jujur ya kemarin tuh di Malang, wow, cuacanya Pak Mang. Zong ya kemarin ya. Zong gua kemarin. Kondangan. Itulah doa-doa kicau mania tuh tercapai ya. Umi nggak pernah zong beneran. Ternyata tuh kalau zong tuh rasanya luar biasa. Ya, bener. Sakitnya itu lebih dari seminggu cu. Bener deh. Wow, tapi jadi semangat lah. Jangan, wah gua harus tahu nih apa kendalanya, apa ininya gitu. Cuman emang benar sih Pak Mang, ketika kita udah keluar kota itu, mending bawa burung tuh yang benar-benar pasti. Iya benar, ya. Setuju. Itu kalau kita, jadi makanya di SMM tuh bukan yang nggak boleh main rekom. Wah rekomnya dipilih-pilih. Ini gua ngebahas SMM dikit ya. Karena pihak dari SMM juga bilang pada saat itu kan rekom ini pada mintanya ke Umi nih Pak Mang. Kita kan, gua ini bukan orang SMM gitu, tapi pengen main dong, pengen main. Kebanyakan yang dari saya juga ditolak gitu loh dari SMM. Karena kenapa sih kok nggak boleh? Pada mau main. Kalau belum mumpuni burungnya jangan main dulu gitu. Bukannya mengecilkan, karena di sana itu dalam kalau udah ke kondangan. Dalam banget. Dalam banget, sumur Makala cu, beneran. Belum dari akomodasi, belum ya pokoknya itu tuh transportasi sama penginapan. Aduh. Kalau mungkin kalau tiket mah ya masih bisa gitu ya Pak Mang. Cuman kan
akomodasi kita ke sana tuh Luar biasa. luar biasa. Dan itu mental juga kita harus punya, Bang. Ya, 10 menit dak duk 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 duk. Iya. Apalagi tiket 25 kemarin. Gue saja tiket 25 deg-degan tuh ya. Deg-degan asli. Tapi saya tuh Pak Mang setiap main burung yang pasti deg-degan, Pak Mang. Pasti Nggak tahu ya? kenapa. Mau itu tiket berapapun, tapi karena saya bawa sendiri kali ya. Iya, rawat Jadi, sendiri beda. rasanya tuh gimana gitu. Beda. Makanya bukannya dilarang untuk main di SMM Rekom dipilih, yaitu satu kita harus ya punya lah Ya, udah uang pasti. ya udah pasti kayak seperti itulah, nggak usah diceritakan lah. Itu kendalanya. Nah Pak Mang ini udah berkali-kali tuh yang dia bilang kalah mulu kondanganmu. Kemarin itu asli gue takjub banget sama burungnya dia itu. Gue ngeliat dari jauh, kan itu yang gue bilang butuh proses. Lu bisa ngelihat burung itu bagus dari luar itu butuh proses. Jam terbang perlu tinggi itu. Benar. Wah di burung nih bagus gitu loh. Bukan cuma sekali 2 kali digantangan. Makanya gue bilang ke Pak Mang kok bisa dapat burung-burung bagus dari mana kalau cuma ngeliat dari, ternyata dia punya kawasan arena cuy. Ya bisa lihat dari dekat kan. Karena gue tuh kalau beli burung tuh ya butuh waktu 3 sampai 4 atau 3 sampai 4 kali ngelihat gitu. Makanya selalu dibilang Umi mah rewel. Bukannya rewel Pak Mang, tanggung jawab ini gue nih punya bos gitu. Iya. Kita punya tanggung jawab yang besar gitu loh. Ngasih Ketika biar nggak kita salah ya. beli nih burung. Karena gini loh, mungkin kalau buat bos duit segitu mungkin ya nggak ada ininya. Cuman kan kesian di joki Pak Mang. Ketika Betul. dia pegang jadi apa ya? PR buat dia. Benar. Joki juga ngerasa nggak enak ya, kok burung nggak juara-juara gitu kan. Makanya gue kalau beli burung tuh guys 3 sampai 4 kali mantau, bukannya rewel. Itu pun sampai ke rumah. Ke rumah ngapain Pak Mang? Ngelihat settingan. Satu hariannya. Saya juga gitu. Kedua lihat masterannya Pak Mang. Oke, benar. Karena gini loh, masteran pada saat burung itu ada di tempat orang itu pengaruh besar buat burung pada saat kita diambil. Benar. Kenapa SS dikasih sama masteran? Jadi Pak Arif, sebut nama nih gua. Pak Mau pokoknya beli burung itu dikasih semua masterannya Pak Mang sama bos. Dikasih semua. Karena ini loh, dia tuh mengalami. Bos Olik tuh mengalami pada saat dulu beli burung, ya ternyata tuh ada faktor dari masteran. Betul. Apa yang ada di sekelilingnya dia. Itu penting banget sebenarnya sih, gitu loh. Paling enggak kalau kita beli burung yang udah harganya luar biasa, biasanya sih kita dikasih, biasanya kalau saya Pak Mang, masterannya 2 atau 3 gitu yang biasa dia tempel. Kalau dia nggak kasih pun kita beli. Oke. Ya udah gue bayarin deh. Kalau misalnya lu beli juga, ya masteran juga nggak murah ya Pak Mang. Ya. Tapi jangan ngomong gitu, nanti Mas Alvin minta masteran saya. Iya benar. Gua lupa. Masih murka. Iya benar. Bisa jadi benar. Iya benar karena ya itu. Tapi kemarin itu kita bahas langsung murka ya. Jadi murka tuh pas lagi digantang menonjol sendiri. Dia digantang di tengah ya. Ya. Di tengah gitu kan. Mainnya kayak tapi kok cuma sekali doang Pak Mang. Ya langsung dibawa kabur sama Mas Alvin. Jadi tuh biar nggak ditawar-tawar sama Mas Rindi sama. Itu gue yakin banget sih sebenarnya, nggak mohon maaf ya, nggak ini penilaian kemarin. Cuma kalau ditanya versinya gue gimana sama burung pada saat itu, ya gue suka murka. Karena tipe-tipe yang kalau di Blok Timur ibaratnya murka ini bisa ke barat, bisa ke timur. Ya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Durasinya dapat, pukulannya juga oke. Gitu loh. Jadi kan identiknya sama Jatim kan burung yang power, mukulnya kenceng, panjang, identiknya kan begitu. Kalau murka ini durasinya ada. Durasinya ada ya. Rolling oke. Udah ya, makanya pas lihat, wah ini nih yang juara ini. Pas dilihat kok Juara 2. Pak Mang yang ngambil gitu. Sejak kapan dia punya burung bagus gitu. Kan bagus-bagus terus Iya burungnya. gitu. Kok cuman kan ngelihatnya tuh Pak Mang pada saat di SMM tuh, saya tuh punya Pak Mang jujur baru ngeliat itu yang mewah itu. Oh iya. Dulu yang waktu SS juara 1 tiket utama saya juara 2. Turbo yang diambil Pak Hidayat, Wisnu Kencana. Terus itu Arthur tiket 25 sama tiket Masuk ke berapa tuh Pak Mang?
Masuk TOS Oh, 3, gua 4, 5, nggak 6 main saya tuh kayak ya 25 nggak main gitu ya. 25, saya main 25. Pantesan gua nggak tahu, Terus Bang. itu juara 1 setelah itu kayak 55. Karena mabung. Ya itu, ngelihat cuma kemarin tuh wow. Lah, kok denger kabar ini yang bener yang mana sih, punya Pak Mang apa punya CP gitu kan ya? Kok CP-nya senengnya bukan main, Pak Mang sedang wah ini punya siapa ya? Pas dengar kabar ternyata dijual dan harganya wow. Sempet nanya kan ya, Pak Mang, sorry nanya ya kan gitu kemarin. Itu serius burung harganya segitu, bener. Terus rasanya gimana Pak Mang dengan jual burung segitu? Ya itu nilai komitmen bahasa lebih di atas itu Mi. Tapi emang niat dijual itu? Nggak pernah niat jual burung saya. Makanya jangan suka ngomong asal lo ya. Jadi gimana Pak Mang? Cuma nyebut gitu main-main atau bercanda Nyebut terus gitu saya tinggal mandi balik udah ditransfer. Waduh, udah beli tiket malah di SMM. Aduh, pusing kepala saya. Oh jadi pada saat itu emang Pak Mang mau mainin itu burung? Udah beli tiket, Udah beli tiket udah tiket. transfer semua. Jadi tinggal berangkat, datanglah itu anak-anak dari Mas Alvin. Ngobrol, salah satunya ada yang pegang rekening saya. Pak Mang nyebut itu Iya, asal doang. Asal doang. Oke, Tiba-tiba- aku mandi dulu, silakan kalau mau silakan, kalau enggak ya. Karena wes. kebetulan mereka di Bali. Kebetulan di Bali. Jadi Oh. nggak mungkin toh dia langsung transfer secepat itu kan, karena saya mau ke kantor. Ih, beneran datang dari mandi udah Dan nggak nyangka ternyata tahu gak lo, itu burung banyak yang mantau loh. Iya. Korendi ternyata. Randy Bola. Tuh Korendi pas malam itu acara gitu. Itu saya kalah cepet Mi katanya. Kenapa? Kenapa kok? Dia nawarin saya, cuma saya emang pengen pantau kata. Itu belinya murah. Gue taunya dia beli dijual segitu tuh dari Randy. Lo tau nggak Mi? Kamu tau nggak Mi? Itu burung dijual segini gitu. Hah? Serius? Iya katanya. Wow. Hokinya cepek lah. Ya nanti tanggal 21 mudah-mudahan hoki. Iya benar, dia main tuh. Tapi Main ya? main dia. Oke. Tapi emang kalau ngelihat kalau mainnya seperti itu ya Pak Mang. Ya, Kalau susah mainnya dilawan. seperti kemarin yang Oh. saya lihat di SMM di Malang, ngeri. Ngeri. Menurut lu Ki, dia juga ngomong anjir, Kiki juga. Tapi kan cuacanya juga sama juga Mi kayak Malang. Itu dia, cuaca Ngerinya Lembang. dia ngamuk lagi kayak kemarin. Iya makanya benar. Malang tuh sama Lembang sama-sama. Oh, mirip ya? Ya sama. Oh, Oke. Persis banget gitu. Karena emang Saya ya, tuh nata burung itu loh, Mi. Jadi saya tahu burung itu akan pertama kali saya gantang ke Malang. Saya taruh di teras. Saya khusus gantang dari teras biar kena cuaca dingin pagi, sore, siang, malam. oh itu ablak berarti. Enggak, artinya di luar dia. Oh, tapi nggak tak di masukin- kerodong nggak tak tapi di masukin luar? kamar, nggak tak masukin di luar. Ah. Di kerodong taruh di luar biar dia, di Bali kan agak dingin tuh. Ah. Biarin dia di luar, biar biasa dia dengan cuaca dingin. Karena di sana pasti biar nggak terkejut gitu loh. Ini sudah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan untuk Malang burung itu. Ya ternyata dipersiapkan untuk Pak Alvin CP. Itu asli loh, Alvin CP itu girangnya bukan main, Wih, sumpah. tiap hari ngirim chat, Pak Ma, makasih. Aduh, oke. Karena oke. ngeliat mukanya tuh pas lagi di Enggak. pintu masuk tuh ya, gue kan nggak nge tuh ya. Sumbringan. Nggak nge ya, bukannya sombong. Karena Pipinya kalau di ping-ping gitu lagi loh. kalau di lapangan tuh kan banyak temen gitu ya. Kalau lagi di lapangan gue juga kan ibaratnya gini loh. Sibuk sama burung sendiri gitu. Pas ngelihat itu pas lagi mau salah, wah kok Alvin CP nih kan? Iya Umi itu udah saya beli kata. Oh iya selamat ya. Sampai bingung. Makanya bingung. Ini punyanya Pak Mang apa Alvin CP? Malamnya saya baru tahu Pak Mang Iya. dari Randy. Randy itu pokoknya pengen itu katanya. Pengen itu. Saya tanya Pak Mang udah laku udah pada saat itu langsung ditransfer sama CP itu. Cepet banget itu loh. Emang rezekinya dia lah. Iyalah, mudah-mudahan. Tapi ini gue dengar kemarin gue abis dari nongkrong sama, bukan nongkrong sih, kemarin abis ada urusan sama Pak Rusli ya, Pak Arif gitu kan. Dia bilang kan insya Allah katanya Pak Rusli itu kesini Ya, gitu ya, kan. kesini, ya. Pak Rusli itu kesini, dia bilang ada lagi loh burungnya Pak Mang itu yang bagus Mi katanya. Siapa? Dikasih lihat. Wah iya, ini besok turun Bang? Saya kan nggak boleh turun. Oh nggak boleh turun. Nah, nggak tahu Pak Rusli mau nurunin atau enggak. nggak ngerti Oh iya, saya. benar. Katanya bagus, dia bilang materinya bagus itu burung Pak Mang. bagus. Cuma ininya kata dia
Ada cabulnya ya Pak Mang ya? Cabul ya sayap dulu. Dulu ya. Karena Tuh ngobatnya gimana Pak Mang? Biar sambil belajar. dulu kan ditempel konin dia. Jadi Nah. kencang everyday. Aduh. Gue selalu bahas tuh kalau gue live di TikTok, gue live dimanapun, selalu gue bilang tuh hati-hati sama masteran. Iya. Kadang-kadang burung ngelowo, burung nyabut itu bukan karena settingan doang yang kekencengan. Salah satu penyakit itu ada di masteran. Masteran ya. Saya tuh waktu itu dulu punya namanya anak mami balak. Lah Pak Mang, Loh kok anak mami sama burungku namanya anak mami? Oh iya, Ada anak namanya. mami saya. Itu burung udah juara mulu gara-garanya tuh emang kita namanya kita kalau udah main burung, pengen burung kita tuh lebih wah lagi ya Pak Mang. Betul. Apapun dibeli, itu udah hobi, itu baru namanya hobi. Ceritanya ada yang bilang, lu kalau pengen materi bagus, konin Mi katanya gitu. Iya dah, oh iya dah. Cari konin paling bagus. Nggak mau lah yang nanggung-nanggung. Pokoknya yang bagus ngebreng, oh pokoknya enak. Belilah dapat mahal nih. Bener Pak Mang, ngobrol-ngobrol padahal jaraknya jauh Pak Mang. Ya. Dia ada berapa meter tapi ngelihat, udah Ya, hancur dah. parah. Saya itu hancur gara-gara konin. Akhirnya konin dibuang. Dia diasingkan sendiri. Cari tempatnya agak santai, ada dirgem merici air. Sampai sekarang nggak nyabul tuh. Tapi main jemur nggak Pak Mang? Jemur tipis-tipis. Oh iya. Jemur tipis-tipis. Karena rata-rata Kita kayak sudah masuk ke Bravo markas juga. nih. Ini markasnya nih. Kita lanjut nanti lagi cerita-cerita tentang burung cabul. Ini markasnya. Ini markas punya Pak Mang juga ini jangan-jangan. Ya kita ini kolaborasi di sini. Dia punya peternakan juga cuy. Tapi nyarinya dari mana Pak Mang? Di mana-mana. Nyari ininya indukannya punya Pak Mang semua atau? Ada import, ada terah-terah juara juga di sini semua. Oh. Ya. Oke, nanti kita bahas lagi sampai Oke, sana. kita parkir di sini dulu.